Di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, aroma sate bakar selalu menggoda siapapun yang lewat. Tapi siapa sangka, di balik kelezatan dagingnya, tersembunyi rahasia yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebuah warung di Kebumen kini viral bukan karena enak, tapi karena diduga memakai daging manusia. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan bantu channel ini terus berkembang, biar makin banyak kisah nyata dan viral yang bisa kita bahas bareng. Salam hangat dari saya, Mas Sordang, langsung dari Kebumen, Jawa Tengah. Tanah penuh misteri dan cerita tak terduga. Di sebuah jalan kecil menuju Pasar Ambal, Kebumen, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng, dengan papan nama lusuh bertuliskan, Sate Ayam Pak Men. Siang hari tempat itu tampak biasa saja. Tapi ketika malam turun, dan lampu kuning di depan warung dinyalakan, suasananya berubah drastis. Cahaya temaram lampu itu memantul di arang yang membara, menimbulkan bayangan-bayangan aneh di dinding bambu. Asap sate yang mengepul menari di udara, membawa aroma gurih yang menggoda siapapun yang lewat. Setiap malam, puluhan orang rela antre hanya untuk menikmati sepiring sate ayam dari tangan Pak Men yang sudah berumur setengah baya itu. Orang-orang bilang, daging satenya empuk, tak seperti sate ayam pada umumnya. Bumbunya kental, manisnya pas, dan sambalnya menggigit lidah. Banyak pelanggan mengaku ketagihan setelah sekali mencicipinya. Ada yang datang jauh-jauh dari Gombong, bahkan ada yang dari Purworejo hanya untuk merasakan sate yang katanya paling nikmat se-Kebumen. Tapi di balik lezatan itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Entah kenapa, setiap kali lampu kuning itu menyala, hawa di sekitar warung terasa berat. Seolah ada sesuatu yang ikut makan di antara para pelanggan. Beberapa warga mulai memperhatikan keanehan. Setiap malam Jumat, suara desisan arang dan bunyi pisau yang menyangi daging terdengar lebih lama dari biasanya. Kadang sampai lewat tengah malam, warung itu masih beroperasi, meskipun tak ada satupun pelanggan yang terlihat. Tapi keesokan paginya, aroma sate tetap menyebar ke seluruh jalan, membuat orang tergoda datang lagi. Ada seorang pedagang keliling yang lewat dini hari dan melihat bayangan seseorang berdiri di depan arang padahal warung sudah tutup. Bayangan itu tampak memegang sesuatu seperti potongan daging besar, lalu lenyap begitu saja ketika ia mendekat. Namun, yang membuat warung itu semakin terkenal justru adalah misterinya. Semakin banyak orang merasa tidak biasa setelah makan di sana. Ada yang mengaku bermimpi buruk, didatangi sosok laki-laki tua berlumur darah. Ada juga yang mendengar suara bisikan saat mengunyah, seolah ada yang berkata, "Enak, kan? Rasakan dagingku." Tapi semua itu dianggap hanya sugesti, karena lidah tak bisa berbohong. Sate itu memang enak luar biasa. Hingga akhirnya, kelezatan itu justru menjadi awal dari terungkapnya rahasia besar yang mengubah nama Sate Ayam Pak Men menjadi kisah kelam paling mengerikan yang pernah terjadi di Kebumen. Pak Men dikenal sebagai pria tua berkulit legam, tubuhnya kurus tapi tangannya kuat. Ia jarang bicara, lebih sering tersenyum samar di balik kumisnya yang mulai memutih. Setiap sore, sebelum warungnya buka, ia akan menyiapkan daging di dapur kecil di belakang warung. Tak ada yang tahu persis dari mana daging itu berasal, karena setiap kali ada yang bertanya, jawabannya selalu sama, dari langganan tetap, sudah puluhan tahun. Kalimat itu diucapkannya dengan nada datar, seolah tak ingin ada pembicaraan lebih jauh. Di dapur yang remang, tergantung beberapa potongan daging di kait besi. Lantainya selalu basah, bukan karena air, tapi karena darah yang menetes perlahan dari meja kayu tempat ia memotong. Bau anyir menyatu dengan aroma bumbu kacang dan kecap manis yang sedang direbus di atas kompor. Suasana itu anehnya justru membuat orang merasa lapar. Tak jarang warga yang lewat di belakang warung berhenti sebentar hanya untuk mencium aroma sedap yang keluar dari celah pintu dapur. Gito, pemuda berusia 22 tahun yang baru sebulan bekerja membantu Pak Men, sering merasa ada hal ganjil. Suatu malam,
ketika sedang membersihkan tusuk sate, ia melihat Pak Men menenteng karung besar ke dapur. Karung itu bergerak pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Ia mendengar suara pelan, seperti desahan atau rintihan. Namun, ketika ia hendak memastikan, Pak Men langsung menatapnya tajam. "Jangan banyak tanya. Fokus kerja," katanya singkat sambil menutup pintu dapur rapat-rapat. Sejak malam itu, Gito tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering bermimpi melihat Pak Men memotong sesuatu di atas meja. Dan setiap kali pisau itu menebas, terdengar jeritan samar. Tapi di pagi hari, semua tampak normal. Daging sudah siap, arang menyala, dan pelanggan berdatangan. Hanya saja, dari cara Pak Men memotong, seolah ada kenikmatan aneh yang terpancar di matanya. Seperti seseorang yang menikmati setiap sentuhan pisaunya pada daging. Suatu hari, Gito mencoba memberanikan diri mengintip dari celah pintu dapur. Yang dilihatnya membuat tubuhnya lemas. Di atas meja kayu, tergelar potongan tubuh manusia. Sebuah tangan yang masih lengkap dengan jari dan kuku. Pak Men dengan tenang memotongnya menjadi bagian kecil, lalu memasukkannya ke ember besar berisi bumbu. Daging manusia itu lebih gurih kalau dibakar setengah matang. Gumamnya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat darah Gito berhenti mengalir. Ia segera menutup pintu dan berlari keluar. Napasnya tersengal. Namun sebelum sempat kabur, Pak Men sudah berdiri di belakangnya dengan senyum lebar. "Kau sudah lihat, ya?" bisiknya pelan. "Sekarang, kau bagian dari rahasia ini." Sejak malam itu, Gito tak pernah lagi terlihat di warung. Orang-orang mengira ia pulang ke kampung, tapi tidak ada yang tahu pasti. Yang tersisa hanyalah sepasang sandal jepit di belakang warung, berlumur darah kering. Sejak Gito tak pernah muncul lagi, warung sate Pak Men justru semakin ramai. Ironisnya, banyak pelanggan baru datang, sebagian karena penasaran dengan cerita mistis yang mulai beredar. Namun, di tengah keramaian itu, mulai muncul kabar yang mengguncang. 2 orang pelanggan tetap, seorang sopir truk bernama Kasan dan pemuda pengamen bernama Rofi, dilaporkan hilang secara misterius. Keduanya terakhir kali terlihat sedang makan di warung Pak Men pada malam yang sama, malam Jumat Kliwon. Kasan dikenal sering mampir setiap kali lewat Kebumen. Ia selalu duduk di pojok dekat tungku, memesan seporsi sate pedas dengan nasi hangat. Tapi malam itu, ia terlihat berbeda. Matanya sayu, wajahnya pucat, seolah tubuhnya kelelahan. Beberapa saksi melihat Kasan berbincang singkat dengan Pak Men di belakang warung sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Truknya ditemukan di pinggir jalan, dengan kunci masih tergantung di starter dan pintu terbuka lebar. Di jok depan, tersisa bungkus sate setengah habis dan aroma yang menyengat seperti darah basi. Beberapa hari kemudian, giliran Rofi yang menghilang. Anak muda itu biasanya manggung kecil di sekitar alun-alun sebelum mampir makan sate sambil membawa gitar. Malam itu, ia sempat merekam video pendek untuk media sosial, memperlihatkan dirinya sedang makan di warung dengan caption, "Sate terenak di dunia, wajib coba." Video itu viral, tapi keesokan harinya, Rofi tak bisa dihubungi siapapun. Keluarganya melapor ke polisi, namun hasil penyelidikan nihil. Ponselnya terakhir aktif di lokasi warung Pak Men. Setelah itu, sinyalnya hilang selamanya. Desas-desus mulai berkembang. Ada warga yang bersumpah melihat Pak Men menyeret karung besar ke arah sungai di belakang warung pada malam yang sama. Karung itu meneteskan cairan merah gelap, dan baunya sangat menyengat. Namun ketika warga mendekat keesokan paginya, tak ada apa-apa di sana. Hanya bekas seretan di tanah basah dan lalat yang berterbangan di udara. Ketakutan mulai menyelimuti kampung sekitar. Namun anehnya, pelanggan tidak berkurang. Banyak yang malah makin tertarik datang, merasa penasaran dengan kisah mistis itu. Sebagian berkata, "Ah, itu cuma gosip. Kalaupun benar, rasanya tetap juara." Kalimat itu jadi bahan tawa, padahal di baliknya tersimpan kengerian yang nyata. Malam-malam berikutnya, suasana di warung terasa semakin aneh.
Ketika angin lewat, lampu kuning bergoyang pelan, bayangan sate yang dibakar tampak seperti potongan tubuh manusia. Kadang terdengar suara bisikan halus dari arah dapur, seperti seseorang yang memanggil nama pengunjung satu persatu. Mereka yang terlalu lama duduk di sana sering merasa pusing, seolah ada sesuatu yang menatap dari balik tirai dapur. Sampai akhirnya, seorang pelanggan wanita pingsan setelah menemukan potongan kecil kuku manusia di piringnya. Warung mendadak sepi malam itu, tapi Pak Men tetap berdiri di balik asap arang, tersenyum dengan wajah tenang. "Mungkin itu cuma kebetulan," katanya ringan, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, sejak saat itu, tak ada yang bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat salah di balik warung sate di bawah lampu kuning itu. Malam itu, suasana di Kebumen terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun jati di tepi jalan. Di warung sate Pak Men, lampu kuning masih menyala meski waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Asap arang masih mengebul, padahal warung tampak sepi. Seorang warga bernama Darto, yang tinggal tak jauh dari sana, memperhatikan dari jendela rumahnya. Ia heran, siapa yang dibakar Pak Men malam-malam begini? Aroma sate menyengat, tapi ada bau lain yang menusuk hidung. Bau anyir bercampur amis seperti darah segar. Kecurigaan itu akhirnya mendorong warga melapor ke pihak berwajib. Beberapa jam kemudian, 4 polisi bersama kepala desa datang ke lokasi. Mereka berjalan perlahan, membawa senter dan tongkat kayu. Lampu kuning di depan warung masih bergoyang pelan diterpa angin, menimbulkan bayangan panjang di tanah. Saat mereka mengetuk pintu, tak ada jawaban. Namun dari dalam terdengar suara pisau mengiris dan sesuatu yang jatuh ke lantai. Polisi memutuskan mendobrak pintu. Pintu kayu tua itu terbuka dengan suara keras, dan pemandangan yang mereka lihat membuat semua orang mundur ngeri. Di dapur belakang, meja kayu besar dipenuhi potongan daging yang masih basah. Di sudut ruangan, ada ember berisi cairan merah pekat, dan di atasnya terapung jari manusia. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuat beberapa warga muntah di tempat. Di tembok dapur, tergantung potongan daging yang sudah ditusuk-tusuk seperti sate, dan di dekatnya ada baju milik salah satu korban yang hilang. Pak Men berdiri di tengah ruangan, mengenakan celemek kotor berlumuran darah. Tatapannya kosong, tapi bibirnya tersenyum samar. "Kenapa ramai sekali malam-malam begini?" tanyanya datar, seolah tak menyadari kengerian di sekelilingnya. Salah satu polisi menyorotkan senter ke wajahnya, dan terlihat jelas di tangannya masih menggenggam pisau besar yang meneteskan darah segar. Ketika polisi hendak menangkapnya, Pak Men tertawa kecil. "Kalian datang di waktu yang tepat," katanya pelan. "Sate baru matang." Ia menunjuk ke tungku bakar yang masih menyala. Di atasnya tertata rapi beberapa tusuk sate yang gosong sebagian. Seorang polisi dengan tangan gemetar menatap lebih dekat dan langsung menjerit. Potongan daging di atas arang itu bukan ayam, bukan kambing, melainkan potongan tubuh manusia. Warga berlarian ketakutan, beberapa pingsan di tempat. Sementara polisi dengan cepat memborgol Pak Men yang justru tertawa pelan sambil berbisik, "Kalian juga akan suka rasanya." Tatapan matanya tajam, seperti bukan manusia. Ketika mereka membawa Pak Men keluar, lampu kuning di depan warung tiba-tiba berkedip lalu padam. Suasana mendadak gelap gulita. Hanya tersisa cahaya senter dan aroma sate terbakar yang menyelimuti udara malam. Saat petugas kembali untuk mengamankan lokasi, sebagian potongan daging di meja telah menghilang, seolah dilahap oleh bayangan yang tak terlihat. Malam itu menjadi saksi bisu terbongkarnya rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik aroma lezat warung sate di bawah lampu kuning Kebumen. Setelah ditangkap, Pak Men dibawa ke kantor polisi Kebumen dalam keadaan tenang. Tidak ada tanda ketakutan di wajahnya, hanya senyum tipis yang membuat siapapun merinding melihatnya. Di ruang interogasi, suasananya pengap dan sunyi. Lampu gantung berayun pelan, menyoroti wajah Pak Men yang pucat dengan mata tajam penuh rahasia. 2 penyidik duduk di hadapannya, sementara kepala kepolisian berdiri di sudut ruangan dengan tangan terlipat, menahan emosi yang meledak.
"Dari mana kau dapat daging itu?" tanya penyidik dengan suara berat. Pak Men hanya tertawa kecil. "Dari mana lagi? Dari manusia, tentu saja," jawabnya santai. Semua orang di ruangan terdiam. Suaranya tenang, seolah sedang bercerita tentang resep masakan, bukan pembunuhan. Ia kemudian mulai berkisah tentang masa lalunya. Dulu, katanya, ia pernah menjadi tukang sate keliling di pasar lama Kebumen. Tapi nasibnya berubah tragis setelah istri dan anaknya dibakar hidup-hidup oleh warga yang menuduhnya mencuri kambing. Sejak itu, hatinya hancur. Ia hidup menyendiri, menghilang dari desa selama bertahun-tahun. Ketika kembali, ia membuka warung sate di bawah lampu kuning, tempat yang kini menjadi saksi penderitaan dan balas dendamnya. "Awalnya hanya binatang yang kubunuh," ucapnya lirih. "Tapi mereka tak pernah puas. Dalam mimpi, aku sering melihat wajah orang-orang yang dulu menertawakanku. Mereka bilang aku tolol, hina, tak pantas hidup. Maka, ketika kesempatan datang, aku mulai memotong daging mereka. Dan, mereka semua akhirnya diam." Penyidik mencoba menahan mual. Bau darah yang masih menempel di baju Pak Men terasa menusuk hidung. Ia melanjutkan, "Daging manusia, rasanya lebih manis, lebih lembut. Setiap gigitan mengingatkanku pada keadilan yang tak pernah kudapat." Matanya berkilat gila, seperti menikmati setiap kata yang diucapkan. Ketika ditanya mengapa masih menjualnya ke pelanggan, ia menjawab datar, "Supaya mereka ikut merasakan. Supaya dunia tahu, manusia bisa sekejam itu. Mereka memakan sesamanya tanpa sadar. Bukankah itu adil?" Di akhir interogasi, Pak Men mendadak tersenyum lebar, lalu berkata pelan, "Kalian kira semuanya sudah selesai? Daging itu masih hidup di tubuh orang-orang yang pernah makan di warungku. Mereka akan jadi aku berikutnya." Kalimat itu membuat suasana ruangan membeku. Salah satu petugas tiba-tiba muntah di tempat, sementara yang lain terpaku menatap Pak Men yang kini tertawa pelan tanpa henti. Keesokan harinya, berita pengakuan itu tersebar luas. Media nasional datang meliput, wartawan berdatangan dari berbagai daerah. Foto-foto dapur warung, potongan daging, dan wajah Pak Men terpampang di semua portal berita. Masyarakat geger. Banyak yang menangis karena pernah makan di sana. Sebagian bahkan merasa mual setiap kali mencium aroma sate. Tapi yang paling menyeramkan, ada beberapa orang yang mengaku mulai bermimpi hal aneh. Mereka melihat Pak Men duduk di warungnya, tersenyum sambil berkata, "Kalian suka rasanya, kan?" Berita tentang warung sate di bawah lampu kuning itu menyebar lebih cepat dari angin. Dalam hitungan jam, Kebumen mendadak menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Tagar sate manusia Kebumen memuncaki trending di media sosial. Ribuan orang menulis komentar ngeri. Sebagian lain tak percaya dan menganggapnya rekayasa. Namun bagi warga sekitar, semua itu nyata. Bau anyir yang masih tercium dari reruntuhan warung adalah bukti paling jelas. Warung itu kini dipasangi garis polisi, tapi setiap malam, orang-orang masih datang hanya untuk melihat dari jauh. Beberapa nekat menyalakan kamera ponsel, berharap menangkap sesuatu yang aneh. Dan benar, beberapa video memperlihatkan kilatan cahaya aneh di dapur belakang, seolah ada seseorang sedang membakar sesuatu di tungku tua. Saat diperbesar, sosok menyerupai Pak Men tampak berdiri di bawah lampu kuning, membalik sate sambil menatap ke arah kamera. Semenjak kejadian itu, warga di sekitar Jalan Ambal sering mendengar suara aneh setiap tengah malam. Ada yang mendengar bunyi pisau diasah, ada pula yang mencium aroma sate padahal tak ada siapapun di sana. Seekor anjing peliharaan milik warga mendadak mati dengan leher terluka setelah menggonggong ke arah warung kosong itu. Seorang petugas kebersihan bahkan bersumpah melihat bayangan manusia duduk di kursi warung, meski seluruh bangku sudah dibakar habis saat penyelidikan. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur Kebumen. Lampu jalan padam total, hanya lampu kuning di depan warung itu yang tetap menyala sendiri, berkedip-kedip seperti napas terakhir.
Seorang jurnalis yang datang meliput malam itu mengaku mendengar suara samar di antara deru hujan. "Sate baru matang," begitu katanya. Suara itu terdengar jelas dari balik angin. Saat jurnalis menyorotkan lampu ke arah dapur, ia menemukan panci besar yang masih hangat. Di dalamnya ada arang menyala dan beberapa tusuk sate gosong. Tapi tak ada siapapun di sana. Warung itu kemudian dirobohkan oleh aparat. Namun sejak itu, pekerja yang membantu pembongkaran mengalami hal-hal ganjil. Ada yang mendadak demam tinggi, ada yang kehilangan selera makan, bahkan seorang di antaranya kabur setelah bermimpi didatangi Pak Men yang menawarinya sate di piring tanah liat. Hingga kini, lokasi bekas warung itu dibiarkan kosong, ditumbuhi ilalang tinggi, dan warga sekitar menamai tempat itu Tanah Daging. Tak ada yang berani melintas sendirian. Apalagi setelah beberapa sopir malah mengaku mencium bau sate terbakar tiap kali lewat sana. Kisah ini menjadi legenda baru di Kebumen, tapi juga peringatan kelam bahwa manusia, ketika dibakar dendam dan kehilangan nurani, bisa berubah lebih buas dari hewan. Warung sate di bawah lampu kuning itu kini tinggal kenangan, tapi bayangannya masih hidup di benak banyak orang, dan mungkin di tubuh mereka yang pernah menikmati daging dari tangan Pak Men. Kisah ini jadi pengingat bahwa kelezatan kadang bisa menutupi kebusukan yang paling kelam. Hati-hati memilih tempat makan, terutama jika ada hal-hal yang terasa aneh tapi enak. Kadang, rasa nikmat bisa datang dari dosa yang tak termaafkan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu biar makin banyak yang tahu kisah viral dari seluruh Indonesia. Tulis di kolom komentar, apa kamu masih berani makan sate malam-malam di bawah lampu kuning?